Baik, selamat malam rekan-rekan. Malam ini pembahasan kita nih lumayan menarik nih mengenai manajemen ASN. Di sini kita belajar ya seperti yang kita tahu, manajemen ASN itu tata cara pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari hal ini tentu saja kita juga memiliki norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN supaya menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN. Manajemen ASN tersebut juga mencakup berbagai aspek termasuk pengadaan, yang maksudnya adalah proses rekrutmen dan seleksi ASN yang berkualitas. Kemudian, penyusunan dan penetapan kebutuhan dengan menentukan jumlah dan jenis ASN yang dibutuhkan. Kemudian ada pangkat dan jabatan, di mana kita menentukan struktur jabatan dan jenjang karir ASN. Pada pengembangan karir yang memberikan kesempatan belajar dan pengembangan kompetensi bagi ASN. Dari hal tersebut, kita juga dapat memberikan penilaian kinerja untuk mengevaluasi kinerja ASN secara objektif dan teratur. Kemudian kita juga memberikan promosi atau mutasi. Dan ini dilakukan dengan memberikan kesempatan promosi dan penempatan ASN sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Kemudian kita juga melakukan sistem merit, yang merupakan penerapan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Baik, eh, menurut Mas Bernard nih, apa sih kira-kira penilaian dari implementasi manajemen ASN tersebut? Ya, terima kasih Mbak Michela ya. Kalau saya secara pribadi sih, kalau menilai implementasi manajemen ASN atau aparatur sipil negara ini berat ya. Nah, tapi kita bisa melihat hal ini tuh dari beberapa aspek. Aspek-aspek utama yang sering dijadikan apa namanya tolak ukur atau indikator penilaian akan keberhasilannya manajemen ASN ini. Nah, kalau menurut saya ini ada beberapa poin ya yang saya ini bisa nilai. Contohnya yang pertama, kesesuaian dengan prinsip meritokrasi atau sistem yang tadi disebutkan itu sistem merit ya. Jadi sistem merit ini kan sistem atau prinsip yang menempatkan seseorang atau individu dalam suatu jabatan posisi tertentu dengan berdasarkan kemampuannya, kemampuan, kompetensi, prestasi dan kinerjanya tanpa melihat seperti ras, warna kulit, jadi kesenjangan sosial ya, status sosialnya, kekayaan ataupun apa namanya koneksi politiknya. Jadi semua orang itu punya apa namanya hak dan kesempatan yang sama setara untuk menduduki posisi-posisi tersebut gitu. Nah ini berbicara tentang sudah sejauh mana itu ASN itu direkrut, ditempatkan dan dipromosikan itu berdasarkan kompetensi seperti saya bilang tadi. Jadi bukan karena koneksi ataupun kepentingan politik. Nah, kalau sistem merit ini berjalan baik, berarti implementasinya itu sudah on track lah. Saya tidak bisa bilang bagus banget, sempurna, tapi sudah on track sesuai dengan sistem atau prinsip ini. Lalu yang kedua, tentang transparansi dan akuntabilitas. Nah, apakah proses manajemen ASN ini, tuh, seperti contohnya rekrutmen, mutasi, promosi, lalu juga hingga penilaian kinerja itu dilakukan secara terbuka atau tidak, dan apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi jika masyarakat ataupun pihak internal ya bisa mengakses informasi ini dengan jelas, menurut saya itu nilai plus tentang manajemen ASN ini. Nah, lalu yang ketiga tentang tadi disebutkan tentang pengembangan kompetensi ya ASN. Nah, ini tuh berbicara tentang sejauh mana seorang ASN atau ASN itu diberi ruang untuk berkembang, mengikuti pelatihan, seperti diklat-diklat teknis gitu ya, dan untuk meningkatkan kapasitas orang tersebut. Nah, kalau program-program pengembangan SDM-nya aktif dan berkelanjutan, nah itu berarti pertanda bahwa implementasinya cukup baik. Contohnya kalau di kantor saya,
Saya baru bekerja beberapa bulan ya, jadi tapi kalau cerita-cerita dari senior-senior yang sudah kerja agak lama, itu setiap tahun selalu ada informasi tentang seperti beasiswa untuk peningkatan kompetensi, contohnya peningkatan ke S1 yang contohnya dari D3 ke S1 ataupun yang sudah S1 mau ambil S2 dan S3 dan seperti itu. Jadi kalau pengembangannya ini bagus ya, pengembangan SDM-nya melalui tugas belajar atau izin belajar dan beasiswa itu menurut saya sudah bagus. Lalu eh, pemanfaatan teknologi informasi ini. Nah, apakah sistem manajemen ASN ini sudah terintegrasi dan digitalisasi atau belum? Contohnya misalnya itu lewat aplikasi seperti yang kita tahu e-kinerja dan ataupun platform-platform lainnya. Nah, pemanfaatan TI ini atau teknologi informasi itu bisa jadi salah satu tolak ukur efektivitas atau efisiensi manajemen ASN ini. Dan yang terakhir ini seperti apa ya, penilaian lah. Menurut saya kepuasan pegawai dan publik. Nah, kalau ASN merasa sistem ini sudah adil dan mendukung mereka untuk berkembang, meningkatkan kompetensi, serta pelayanan publik juga meningkat, itu artinya implementasi manajemen ASN itu berjalan dengan baik. Nah, tapi kembali lagi tentu saja, ini masih banyak tantangan ya. Jadi sistem ini bisa dibilang belum sempurna, tidak bisa dibilang sempurna. Jadi misalnya terjadi resistensi terhadap perubahan, budaya kerja yang belum seragam di semua instansi. Contohnya saja, mungkin budaya kerja di kantor saya sendiri beda dengan kantor Mbak Michelle lah. Nah, dan untuk mungkin keterbatasan sumber daya di daerah tersebut, di kantor tersebut. Jadi, kalau dibilang secara umum, implementasinya ini sudah mengalami kemajuan. Tetapi masih ada, yang menurut saya masih ada ruang yang besar lah untuk perbaikan atau untuk konsistensi di ruang kerja gitu, terutama di pemetaan kualitas ASN di pusat dan di daerah. Menurut saya seperti itu, Mbak Michelle. Baik, terima kasih kepada Mas Bernard atas pendapatnya nih mengenai implementasi dari manajemen ASN tersebut. Mungkin kepada Mas Rehan mungkin bisa menambahkan nih jawaban dari Mas Bernard. Siap, terima kasih Mbak Misela dan mohon izin teman-teman, mohon izin Mas Bernard. Izin menambahkan sedikit dari pendapat sama Mas Bernard. Saya setuju dengan pendapat Mas Bernard karena dengan adanya sistem merit, yaitu bisa mau buat sebagai ASN itu berlomba-lomba, Pak. Kita berlomba-lomba, kita berkembang supaya kita bisa menjadi lebih baik. Karena fungsi dan tugas ASN adalah untuk pelayanan kepada masyarakat. Karena kita mengabdikan diri untuk melayani pada masyarakat. Sehingga jika ASN tersebut berlomba-lomba ataupun saling untuk unjukkan gigi untuk pelayanan masyarakat dengan baik, otomatis masyarakat akan puas dengan kinerja pelayanan ASN tersebut. Dan dengan adanya sistem merit ini, dan saya rasa itu membuat sistemnya akan lebih adil, Pak. Karena yang rajin sama yang kinerjanya bagus pasti akan mendapatkan jabatan promosi yang bagus supaya tidak ada yang dikenal dengan politik ataupun politik balas budi, Pak, yang tidak mengenal latar belakang, terus mengenal agama, suku, ras, sehingga itu sistem merit ini dapat dilaksanakan semua ASN, Mbak. Karena jika kan target pemerintahan kita, target presiden kita adalah tahun 2045 menuju Indonesia Emas. Sedangkan kita sebagai ASN adalah sebagai tonggak atau sebagai itu apa sebagai dasar landasan buat negara Indonesia itu untuk maju menuju Indonesia Emas tahun 2045. Sehingga nih harus segera dilaksanakan sistem merit tersebut, Pak. Dan supaya SDM-nya ASN lebih baik lagi, yaitu dengan cara mengambil sekolah-sekolah misalnya dari D3 ke S1 ekstensi dan S1 S2 ekstensi, sehingga jika SDM ASN kita baik dan maju itu akan meningkatkan kinerja pelayanan kita kepada masyarakat, Mbak. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan dari Mas Bernard, Mbak. Misal, terima kasih, Mbak. Terima kasih kepada Mas Rehan ya atas tanggapannya. Nah, dari pernyataan Mas Rehan tadi saya sempat meng-highlight bagian kayak kita berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik nih buat masyarakat. Ini kan juga menyangkut tentang promosi dan mutasi ya tentunya. Gimana nih tanggapan kalian mengenai promosi dan mutasi? Mungkin kita bisa mulai dari Mas Ilham kali ya.
Silakan Mas Ilham untuk pendapatnya. Ya baik, izin rekan-rekan. Menurut saya itu promosi dan mutasi itu dua aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia. Di mana itu promosi adalah perpindahan karyawan ke posisi yang lebih tinggi. Nah, perpindahan tersebut ke posisi yang lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih besar dan biasanya disertai dengan peningkatan gaji juga yang menyesuaikan. Kemudian promosi dan mutasi ya. Adapun mutasi adalah perpindahan karyawan ke posisi atau bagian lain dalam organisasi, ya kan? Baik sejajar maupun berbeda level, tanpa adanya perubahan signifikan dalam jabatan maupun gaji. Eh, Adapun pengaruhnya terhadap pengembangan karir kita itu, yang pertama, menurut saya peningkatan motivasi dan loyalitas, yaitu kita bisa merasa dihargai atau termotivasi untuk belajar lebih baik. Kemudian adanya pengembangan kompetensi kita, baik kita yang memiliki posisi yang lebih tinggi menuntut karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita. Kemudian adanya pengakuan dan reputasi. Promosi memberikan pengakuan atas kinerja, dapat memperkuat posisi individu dalam organisasi kita. Ya, baik, mungkin itu yang menurut saya. Terima kasih kepada Mas Ilham atas pendapatnya. Mungkin kita juga bisa mendengar pendapat dari Mas Rosihan, silakan. Eh, Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Misal. Mohon izin rekan-rekan, izin menambahkan ya, tadi terkait promosi dan mutasi. Tadi terkait dan promosi dan mutasi kan terkait gambaran umumnya udah dijelasin ya sama rekan-rekan. Jadi saya nambahin aja, menurut saya promosi dan mutasi ini sejalan dengan salah satu core values ASN itu yang adaptif. Karena ASN kan dituntut untuk terus berinovasi kan, terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi kompetensi yang dimiliki oleh ASN tersebut diharapkan tidak hanya monoton pada itu aja. Jadi diharapkan ASN ini dapat menggali kompetensi yang lain dan juga pengetahuan-pengetahuan yang lain untuk menunjang operasional dari eh, instansi terkait. Terus banyak juga dampak positif dari promosi dan mutasi ini ya untuk ASN. Salah satunya udah dijelasin sama Mas Ilham tadi yaitu peningkatan kinerja dan motivasi. Kenapa seperti itu? Karena seseorang melakukan promosi jabatan kan tidak bisa langsung spontan gitu. Jadi harus ada step by step yang harus dilewati. Contohnya, misal kita ingin menduduki jabatan PPK. Jadi otomatis sebelum kita promosi jabatan kan kita harus memiliki sertifikat yang dihasilkan dari diklat PPK tersebut. Jadi harus menggali kompetensi terlebih dahulu baru bisa melakukan promosi jabatan seperti itu. Kemudian dampak positif lainnya mungkin lebih ke ini aja sih penyegaran organisasi dikarenakan yang namanya pemangku jabatan jika orangnya itu aja eh, seringnya inovasinya terkait dengan instansi yang dia pimpin itu monoton. Jadi dengan pergantian apa pergantian pemangku jabatan ini tadi itu dapat mengembangkan juga inovasi di suatu organisasi tersebut seperti itu. Mungkin itu aja Mbak Misal tambahan dari saya. Terima kasih Mas Rosihan atas pernyataannya.
Dari pernyataan Mas Rosiani kita tahu bahwa dari promosi atau mutasi tersebut kita tuh ada pengaruhnya untuk pengembangan karir kita. Jadi kira-kira apa sih pengaruhnya dari promosi atau mutasi terhadap pengembangan karir kita? Mungkin Mas Rehan bisa menjawab. Siap, Iya, terima kasih baik. Mbak Michelle. Ya, seperti pertanyaan tadi adalah pengaruh promosi ataupun mutasi terhadap pengembangan karir kita. Tentunya dengan kita memperoleh promosi, jadi kita mendapatkan tantangan yang lebih berat, Mbak. Karena biasanya promosi itu adalah dari mendapatkan kenaikan jabatan yang awalnya kita mungkin menjadi pegawai biasa, sekarang kita bisa menjadi kayak katakanlah kepala bidang lah. Yang awalnya kita cuma bidangi cuma satu, yang sekarang naik jabatan menjadi beberapa bidang. Tentunya ini akan membuat tantangan kita sebagai ASN dan ini bisa buat untuk pengembangan diri, Mbak. Jadi sehingga kita jika ingin mendapatkan promosi tersebut, kita harus melakukan melakukan pengembangan diri, Mbak, dengan cara mungkin ikut webinar atau ikut seminar-seminar atau bahkan sekolah lagi, Mbak. Jadi ilmu yang kita dapat itu sudah cukup, Mbak, sudah kuat sehingga kita dapat memimpin dengan jabatan yang baru tersebut, Mbak. Sehingga tentunya agar kita layak untuk menduduki jabatan tersebut, Mbak. Dan ini tentunya berkaitan dengan merit system yang dimana seorang yang menduduki jabatan itu dianggap pantas untuk menduduki jabatan tersebut dan tidak ada kayak seperti politik-politik gitu, Mbak. Jadinya tentunya promosi dan mutasi ataupun promosi itu meningkatkan semangat kita, Mbak, supaya kita bisa mendapatkan jabatan yang lebih baik dan mendapatkan penghasilan yang mungkin yang lebih baik lagi, Mbak. Siap, terima kasih, Mbak. Insyaallah. Terima kasih jawabannya Mas Rehan. Saya mau mendengar lagi pendapat dari Mas Bernard mungkin. Ya, maaf Mbak, misalnya mungkin bisa diulang pertanyaannya ya, biar kita lebih ini. Ya, mungkin gimana nih pendapat Mas Bernard pengaruh dari promosi atau mutasi terhadap pengembangan karir kita? Ya, kalau saya sih secara umum sangat ini ya, sejalan sama yang dikatakan oleh Mas Rehan tadi ya. Jadi ketika kita apa namanya dipromosikan, kita kan perlu memiliki kompetensi lah, setidaknya sertifikat yang menunjukkan kita dapat memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut. Nah, contohnya kalau mau ke kepala kepala bidang atau kepala seksi mempunyai apa namanya diklat manajerial seperti itu, mau ke struktural kan, jabatan-jabatan struktural, kepala kepala seksi, kasubag TU contohnya, kabag TU dan lain-lain, atau mungkin kepala bandara contohnya kalau di kantor saya, itu kan harus memiliki diklat-diklat diklat-diklat manajerial. Jadi menurut saya kalau kesempatan untuk promosi ini dapat meningkatkan kemampuan kita atau semangat kita untuk meningkatkan apa namanya kompetensi kita untuk dapat menduduki jabatan-jabatan tersebut. Nah, gitu. Kalau gitu menurut saya, Mbak Michelle. Terima kasih Mas Bernard atas opininya. Mungkin kita juga bisa mendengar dari Mas Rosihan yang dari BPTD kelas 1 Jabar. Gimana sih tanggapannya mengenai promosi atau mutasi terhadap pengembangan karir kita? Baik, terima kasih Mbak Misel atas kesempatannya. Menurut saya terkait dengan promosi dan mutasi ini udah otomatis otomatis bisa untuk mengembangkan karir. Kenapa? Eh, Promosi jabatan kan dia pasti menginginkan untuk jabatan yang diincarkan jabatan yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu juga eh, dengan naiknya jabatan tersebut itu kan berbanding lurus dengan pendidikan yang harus mereka mereka lalui. Jadi kalau kita kan di sini semua lulusan D4, jadi bisa mentok di Melati 1. Jadi jika kita ingin menginginkan promosi jabatan dengan kualifikasi di atas Melati 1, otomatis kan kita mau nggak mau harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi
udah otomatis itu Mbak, misal untuk jika kita melakukan promosi dan mutasi, karir kita akan terus berkembang, jadi nggak stuck di situ aja gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin nih pertanyaan terakhir ya, singkat aja mungkin bagi teman-teman sekalian. Dari tadi kan kita udah membahas sistem merit, sistem merit. Gimana sih sistem merit di kantor kalian masing-masing? Apakah udah diterapkan, udah berjalan atau belum? Silahkan mungkin dari Mas Ilham pendapatnya. Ya baik. Seperti yang kita ketahui kan, dalam penerapannya itu sistem merit diterapkan dengan cara memberikan penghargaan, promosi, atau kesempatan berdasarkan kompetensi, berdasarkan kinerja, berdasarkan kualifikasi seseorang, bukan karena koneksi, senioritas, atau apalah, dan lain-lain. Eh, Menurut saya udah ini, sistem merit sudah diterapkan, tapi ada ada juga sistem merit menurut saya belum belum sepenuhnya optimal, masih ada beberapa pantangan, masih ada beberapa tantangan, antara lain seperti adanya intervensi politik dalam pengangkatan pejabat, terutama di daerah seperti tempat saya sekarang kan. Yang kedua, adanya nepotisme dan kolusi yang masih terjadi. Kemudian keterbatasan SDM dan sistem penilaian kinerja yang menurut saya belum sepenuhnya objektif, dan masih ada juga kurangnya transparansi dalam proses seleksi dan promosi jabatan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Mas Ilham yang di KSOP kelas 4 Melabuh nih ya. Iya, Selanjutnya kita mungkin ke Mas Rosihan. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Tadi terkait ini ya, sistem merit. Jadi menurut saya tadi udah benar yang dikatakan sama Mas Ilham. Masih ada oknum-oknum yang memiliki kewenangan terkait perekrutan ASN ini yang tidak sesuai SOP. Jadi kalau menurut saya, jika kita ingin merubah suatu sistem, jadi lebih baik untuk merubah SDM-nya terlebih dahulu. Jadi diharapkan dari SDM yang baik, dari SDM yang berkarakter, tidak tidak akan melakukan hal-hal yang di luar SOP seperti KKN yang udah dijelaskan tadi. Jadi menurut saya sampai sekarang masih ada kasus-kasus tersebut. Jadi ada formasi yang seharusnya ditempatin oleh calon pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi yang sesuai, malah ditempatin oleh orang yang memiliki orang dalam lah istilahnya seperti itu. Mungkin itu Mbak Misal dari saya. Terima kasih Mas Rosihan dari BPTD kelas 1 Jawa Barat. Kemudian kita beralih ke ujung nih. Dari Mas Rehan di BPTD Aceh. Nah, terima kasih Mbak Michelle. Untuk di tempat saya di kantor BPDT kelas 2 Aceh, menurut saya untuk jabatan ataupun promosi itu sudah sesuai, Mbak. Jadi sebelum menentukan siapa yang memilih untuk menempati jabatan tersebut itu mungkin kayak kepala BPTD itu sudah melakukan riset terlebih dahulu, Mbak, untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin, misalnya pemimpin Satpel ataupun yang mengisi jabatan Kasih maupun Kasubag, Mbak. Jadi untuk pegawai BPTD itu berlomba-lomba Mbak supaya memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik agar mereka itu pantas untuk mendapatkan jabatan tersebut Mbak dan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin yang baru Mbak. Terima kasih Mbak Michelle. Terima kasih kepada Mas Rehan yang dari BPTD Aceh. Kemudian kita lanjut ke yang paling ujung nih, dari Sabang sampai Merauke. Ada Mas Bernard dari UPBU Mopah Merauke. Silakan Mas Bernard pendapatnya. Ya, baik, terima kasih Mbak Michelle.
Kalau penerapan sistem merit di kantor saya sih, menurut saya sudah cukup baik, di mana saya lihat kalau mungkin di daerah-daerah luar bukan di Papua, apa namanya, jabatan-jabatan yang diisi, contohnya kepala kepala seksi, kepala kantor seperti itu, mungkin banyakkan oleh apa ya, saya bilang bukan orang Papua ya, tapi kalau di sini kepala bandaranya sendiri itu memang orang Papua, lalu ada kepala seksi juga orang Papua, dan kepala seksi satu lagi, kepala seksi teknik dan operasi itu orang Jawa. Lalu ada juga orang ibu kasubag saya itu orang Batak. Jadi menurut saya sistem merit yang tidak melihat dari apa namanya kayak sosial, apa namanya ras dan lain-lain, itu suku gitu contohnya, itu sudah sangat baik. Dan juga apa namanya kepala-kepala unit saya, unit saya dan kepala-kepala unit lain itu mereka memang merintis dari yang apa namanya pangkatnya masih bawah, yang apa saat mereka baru masuk dan sekarang sudah mendapatkan jabatan-jabatan seperti itu, pangkat-pangkat yang tinggi, apa namanya, dan kualifikasi mereka juga bertambah sehingga mereka ditempatkan di posisi-posisi tersebut. Jadi ya memang menurut saya kalau di kantor saya sendiri di UPBU Mopah Merauke itu sudah cukup baik menurut saya. Jadi tidak ada kesenjangan antara apa namanya suku dan ras dan lain-lain seperti. Jadi semua orang mempunyai apa namanya kesempatan yang sama gitu. Terima kasih. Baik, mungkin sekian nih podcast kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan pendapatnya dari masing-masing rekan-rekan sekalian. Dari sini tuh kita bisa belajar bahwa kita masih punya kesempatan nih untuk belajar dan mengembangkan potensi kita sebagai ASN, dan kita juga bisa menunjukkan kalau kita itu bisa dan dapat dinilai secara objektif gitu kan, untuk mendapatkan promosi ataupun untuk jenjang karir kita selanjutnya. Sekian kalau gitu dari saya. Terima kasih atas pendapat dan waktunya. Mungkin ada yang salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Terima Selamat kasih, Mbak. malam, Mbak Misal. Selamat Selamat malam, malam. Terima kasih, rekan-rekan. Mbak Terima Misal. kasih.